Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tema mengatasi kondisi sering berdusta atau tidak jujur. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian dusta atau bohong. Bohong adalah memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau menganggukkan. Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan arti dengan berbohong. Misalnya tipu, dusta, gombal, dan bual. Secara bergantian, orang sering memakai kata-kata tersebut untuk hal yang sama. Misalnya ketika seseorang pemuda berjanji akan datang membawakan bunga untuk gadis pujaannya, namun tidak ditepati. Maka cukup lazim jika si pemuda dikatakan bohong atau gombalan atau bual. Kata tipu dan dusta sangat jarang digunakan. Yang kedua, motivasi berbohong. Ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan, antara lain sebagai berikut. Berbohong hanya sekedar iseng. Orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan. Orang yang merasa senang jika ada orang lain yang tertipu. Berbohong untuk memperoleh kepentingan tertentu. Para pedagang misalnya, kadang-kadang menipu supaya bisa mendapatkan untung lebih besar. Berbohong karena takut dalam situasi terjepit. Untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sulit, ia terpaksa berbohong. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk berdusta. Dusta yang diharamkan. Ada beberapa bentuk dusta yang sangat dilarang atau berdosa jika dilakukan, antara lain berlebih-lebih dalam memberatkan sesuatu dari yang sejanggal dijadikan sehasrat, sehasrat dijadikan sedepa. Kalau orang telah terbiasa dengan begitu, maka selamanya tidak enak baginya lagi jika tidak melebih-lebihkan. Mencampur adukan yang benar dengan yang dusta, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, memotong-motong kebenaran. Yang dinyatakan itu benar seperti orang-orang munafik yang datang pada Nabi Muhammad SAW mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa mereka telah percaya bahwa beliau adalah pesuruh Allah, padahal hati kecilnya sendiri tidak mempercayainya. Menyatakan dengan mulut sesuatu yang berlainan dari yang terasa di hati, walaupun pada hakikatnya pada saat diketahui bahwa pernyataan itu dusta, ialah pada bukti perbuatan atau pada tingkah laku yang lahir. Karena hanya lidah yang berdusta, adapun perbuatan dan sikap muka itu selalu berlawanan dengan lidah. Lebih baik seseorang mengaku terus terang bahwa tidak percaya karena memang dia belum percaya, tetapi hatinya ragu. Berdusta sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk berbohong, walaupun untuk sekedar bercanda. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa seorang lelaki pada masa Rasulullah telah menawarkan barang di pasar, dan dia bersumpah atas nama Allah. Dia memberikan harga khusus yang tidak diberikan kepada orang lain guna mendorong untuk membeli barangnya. Lalu turunlah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi yastaruna bil-'abdillah wa aymanatihim samanan qalila khalaqalahum fil akhirati wa la kalalimullah wa la yanzura ilaihim yawmal qiyamah wa la zakkihim wa lahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal di akhirat dan Allah tidak akan berkata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Disebutkan juga riwayat dari Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala sama la yaqlimatihim Allah yaumal qiyamah wal yanzura ilaihim rajalallahu alaihi salamatin laqa mihal aksara mimma wa huwa qaziba wajarajal hafadhu alaihi yaumi kazibi ba'da ashari liqauti biha mala amri muslim
ورجلا منا فتلا مع إنفق الله يوم القيامة يوم الأمنك فتلي كما معناها فتلا ما لم يوم اليداك. Dari Abu Hurairah, ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memandang mereka, yaitu 1. Seseorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberikan lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dan sumpahnya. Yang kedua, seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah asar dengan habis bisa mendapatkan harga orang muslim lainnya. Ketiga, dan seseorang yang menahan kelebihan air, tidak berbagi, sehingga Allah pada hari kiamat berfirman, saya sekarang menahan karuniaku sebagai engkau pernah menahan kelebihan air. Yang kedua, tanganmu tidak bekerja kerasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, berikut beberapa tips yang dapat mengatasi anak suka berbohong. Yang pertama, bina hubungan baik dengan anak. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan membina hubungan yang baik dengan anak, karena dari sanalah satu kejujuran terbentuk. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak, maka anak akan enggan terbuka dan berkata jujur kepada Anda. Coba untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak serta arahkan dirinya dengan cara yang baik tanpa unsur paksaan. Pilihlah momen-momen yang tepat saat Anda ingin berbicara atau menasihati anak dengan baik. Jelaskan mengenai pentingnya kejujuran. Setelah memberikan hubungan baik dengan anak, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah memberikan penjelasan kepada anak mengenai pentingnya kejujuran. Anda juga dapat menceritakan kisah-kisah inspiratif dari agama maupun kebudayaan mengenai pentingnya kejujuran. Dengan cara seperti ini, biasanya konsep pentingnya kejujuran akan lebih tertanam di benak anak. Selanjutnya, jangan pernah marahi anak jika ia berkata jujur. Hal yang sering terjadi dan membuat anak enggan untuk berkata jujur adalah dimarahi jika berkata jujur sehingga ia lebih memilih kebohongan. Selanjutnya, ia akan terus berbohong demi menutupi kebohongan-kebohongan yang dilakukan sebelumnya. Nah, jika Anda komitmen ingin mengubah sikap bohong pada anak, maka harus menyiapkan mental untuk tidak marah jika anak berkata jujur, walaupun hal tersebut tidak mengenakan. Yang selanjutnya, memberikan apresiasi jika anak jujur. Berikan apresiasi jika anak mau berkata jujur pada Anda. Hal ini akan mendorong sifat keterbukaan karena anak akan mengatakan Anda adalah orang yang mengerti mereka, sehingga ia tidak malah terbuka kepada orang-orang yang belum tentu tepat. Jika anak mengakui kesalahan mereka, maka Anda tetap perlu menasihati dengan baik dan mengajaknya agar tidak mengulangi hal tersebut. Yang selanjutnya, berikan contoh dalam keseharian. Tip terkait adalah memberikan contoh kepada anak mengenai kejujuran, karena anak sangat mudah meniru kebiasaan orang tua. Jika dalam keseharian Anda tidak mencontohkan perilaku jujur, maka anak Anda akan dengan mudah berdalih bahwa Anda saja sebagai orang tua sering bersikap tidak jujur. Itulah mengapa penting sekali memberikan contoh sikap jujur kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Paling itu saja yang dapat saya sampaikan dalam terkait kebohongan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.